Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, eh, Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Ibu Winarsi SHMH. Perkenalkan, nama saya Alfatderia Farhan dengan nomor induk mahasiswa 25080100773. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video analisis sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester saya. Video ini membedah secara kritis dampak revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK, berdasarkan artikel yang sudah saya buat. Berikut adalah pemaparan lengkapnya. Selamat menyaksikan. Tahukah teman-teman, korupsi di Indonesia bukan hanya sekedar pencurian uang biasa, melainkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak sendi-sendi negara. Untuk melawan monster ini, Indonesia pada tahun 2002 melahirkan harapan baru bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK. Sebuah lembaga super body yang independen dan ditakuti oleh para koruptor. Namun, revisi itu berubah drastis pada tahun 2019. Revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan, dan banyak pihak menyebut ini sebagai lonceng kematian bagi independensi KPK. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Apakah KPK makin kuat seperti klaim pemerintah? Atau justru mati suri? Mari kita bedah faktanya berdasarkan data dan analisis hukum. Poin kritis pertama adalah berubahnya status kelembagaan KPK sendiri. Dalam aturan lama, KPK adalah lembaga negara independen. Namun, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara tegas memasukkan KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya, secara tata negara, KPK kini berada di bawah bayang-bayang pemerintah. Hal ini diperparah dengan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau yang biasa disebut ASN, yang membuat loyalitas mereka terikat pada struktur birokrasi negara, bukan lagi independen seperti dulu. Tidak hanya itu, muncul organ baru yang bernama Dewan Pengawas atau Dewas. Dulu penyidik bisa bergerak senyap dan cepat, sekarang segala tindakan strategis seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus melalui izin tertulis dari Dewas. Bayangkan, saat penyidik harus segera menangkap koruptor yang sedang transaksi suap, mereka justru tertahan oleh birokrasi perizinan yang rumit. Hilang sudah unsur kecepatan dan kerahasiaan. Teori tanpa bukti adalah omong kosong. Mari kita lihat data di lapangan. Apakah revisi ini memperkuat KPK? Data statistik penindakan periode 2021 hingga 2023 justru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Lihat grafik ini. Pada tahun 2021, KPK melakukan 119 penyidikan. Namun pada tahun 2023, angkanya anjlok drastis menjadi hanya 73 kasus. Begitu juga dengan penuntutan. Sempat naik pada 2022 menjadi 113 kasus, tapi kembali terjun bebas di tahun 2023 menjadi hanya 52 kasus. Dan yang paling dirasakan publik, jarangnya operasi tangkap tangan. Senjata andalan KPK ini kini tumpul karena rumitnya birokrasi perizinan penyadapan. Penurunan ini bukan karena korupsinya hilang, tapi karena KPK mengalami kesulitan teknis akibat aturan baru. Mengapa undang-undang yang melemahkan ini bisa lolos? Jika kita membedah menggunakan teori politik hukum Mahfud MD, UU KPK hasil revisi ini berkarakter konservatif dan elitis. Alasannya jelas. Pertama, proses kilat. Revisi yang dilakukan terburu-buru di akhir masa jabatan DPR tanpa naskah akademik yang matang. Kedua, minim partisipasi. Masih ingat dengan demo mahasiswa besar-besaran tahun 2019? Aspirasi publik dan akademisi dari berbagai kampus ditolak mentah-mentah. Produk hukum ini dinilai lebih melayani kepentingan elit politik agar tidak mudah tersentuh hukum daripada melayani kepentingan masyarakat yang ingin korupsi musnah. Sebagai simpulan, revisi Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 terbukti telah menggerus independensi lembaga, menciptakan birokrasi yang lambat, dan menurunkan efektivitas penindakan secara signifikan. Kita tidak boleh membiarkan pelemahan ini dianggap sebagai kewajaran baru. Membiarkan KPK mati suri sama dengan menggelar karpet merah bagi para koruptor.
Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya belajar di kelas. Mari terus kawal kebijakan pemerintah, bangun kesadaran anti korupsi dan desak kembalinya marwah KPK yang independen. Karena masa depan yang bersih adalah di tangan kita. Saya Al-Fathiria Farhan untuk Pendidikan Anti Korupsi. Terima kasih.